Nama saya Wisnu Bayu. Pertama saya izin untuk tidak memberikan info berupa informasi data secara detail karena saya tidak membaca teks. Di video ini saya akan membahas isu tentang isu yang ramai saat ini di dunia, beberapa perangkat Windows. Pada saat beberapa hari yang lalu secara serentak tidak bisa digunakan karena terjadi blue screen. Jadi semua orang panik mengira itu karena serangan cyber attack, karena terutama yang mengalami beberapa infrastruktur yang memiliki sistem keamanan yang canggih. Lalu beberapa saat kemudian CEO dari suatu perusahaan cyber security, perusahaan namanya CrowdStrike, CEO-nya memberikan informasi bahwa ada update yang membuat semua sistem operasi Windows yang menggunakan produknya menjadi blue screen. Jadi ada update yang otomatis sehingga beberapa perangkat langsung mati, tidak bisa digunakan lagi. Saya membaca beberapa artikel fasilitas yang menggunakannya, ada seperti contohnya pada sistem penerbangan, airport, atau rumah sakit juga ada yang menggunakannya. Jadi ada beberapa penerbangan yang tidak bisa dilakukan karena sistemnya tidak bekerja. Juga ada beberapa rumah sakit juga yang tidak bisa berjalan sistemnya karena menggunakan Windows, dan kebetulan sistem security-nya menggunakan CrowdStrike. Jadi kenapa bisa sampai tidak berjalan? Si CrowdStrike ini sama seperti antivirus lainnya yang bekerja di sistem operasi, tapi mereka bekerjanya sampai di tahap kernelnya Windows. Jadi kalau aplikasi itu dibagi jadi 3 buah ring, 3 buah kategori. Ada kategori level 3 yaitu aplikasi Windows pada umumnya. Contohnya aplikasi recording yang saya pakai ini. Kalau CrowdStrike menggunakan ring kategori 0, jadi bekerja benar-benar di dalam sistem operasi sampai untuk tidak semua aplikasi bisa berjalan seperti itu. Yang saya tahu untuk sampai ke tahap itu butuh sertifikat khusus yang diberikan oleh Windows. Ada nama sertifikatnya, saya tidak ingat. Jadi mereka bisa benar-benar merubah sistem kerjanya Windows di dalamnya. Lalu kenapa tadi bisa blue screen? Jadi ada update sistem otomatis, update software otomatis. Jadi ada file driver yang pada saat berjalan
malah membuat terjadi sistem bug, jadi sistem yang nggak bisa berjalan. Ini sulit diatasi karena bugnya membuat sistem operasinya blue screen, sehingga mau diperbaiki pun susah karena tidak bisa masuk ke dalam sistem. Jadi yang saya tahu, si penyimpanannya dicabut, lalu dipindah dulu ke perangkat lain untuk manual. Driver yang tadi ada bugnya dihapus. Tadi udah bahas tentang blue screen, lalu penerapannya mungkin tadi saya memberikan contoh tentang di airport yang tidak bisa berfungsi. Itu saya tahu kasusnya ada di luar negeri, tapi kalau di Indonesia saya masih belum tahu kasusnya. Mungkin ada, tapi yang pasti seharusnya yang memakai sistem seperti CrowdStrike tadi perusahaan swasta yang punya banyak user, jadi menerima banyak input, lalu pokoknya perusahaan yang benar-benar membutuhkan security tinggi. Mungkin di sini ada rumah sakit swasta yang menggunakan sistem seperti itu, tapi saya belum menemukan artikel pembahasannya. Selanjutnya mungkin membahas cara kerja sistem apa tadi, CrowdStrike-nya. Jadi bagaimana mereka sistem keamanannya bekerja? Mereka menggunakan AI. Ada satu produknya namanya kalau tidak salah Falcon. Jadi mereka bekerja di balik layar sistem operasi. Mereka bekerja di balik layar di sistem operasi sampai ada di tahap kernelnya. Jadi benar-benar di dalam sampai bisa otak-atik sistem operasinya. Nama produknya Falcon. Si Falcon ini menggunakan AI untuk membaca kebiasaan user, input dari user, untuk mendetek kalau misalkan ada yang perilaku mencurigakan, akan dibuatkan report seperti itu yang nanti bisa ditampilkan di sistemnya. Makanya tadi bisa sampai blue screen, jadi karena bekerjanya benar-benar di dalam sistem operasi sampai gitu ada yang rusak bagian terkecilnya saja, jadi langsung perangkatnya tidak bisa dipakai. Ya seperti itu opini saya. Jadi mungkin ini bisa jadi untuk pelajaran untuk yang membuat suatu sistem keamanan. Jadi karena kesalahan mereka mungkin ada di pengetesan ya, mungkin saat mereka membuat update ada masalah di pengetesannya. Jadi begitu sudah di publik
nggak sadar ada bug yang tertinggal. Untungnya di Indonesia saya belum mendengar kasus dari isu tadi, belum terlalu mengganggu di publik. Tidak seperti saya tidak seperti beberapa negara dari referensi yang saya baca. Baik, seperti itu saja opini saya. Terima kasih.